Nah, Mina. Tambi. Mina. Memang. Ya, jatuh. Selin Andita Kurniawan, mana saya Ade Kurniawan, anak kedua dari Bapak almarhum Manase Esira dari Kusubina. Ya, mungkin pokok doa untuk hari ini. Yang pertama untuk anak kami yang baru dibaptis, yaitu Selin Andita Kurniawan. Dan yang kedua, mohon juga untuk anak pertama kami, Adriel Desta Kurniawan yang baru berumur 4 tahun, dan juga istri. 3 untuk orang tua kami di rumah ini supaya diberikan kesehatan selalu. Dan 4 untuk orang tua kami yang di Bereng Rambang juga yang hadir saat ini. 5 untuk kakak saya, Bapak Martin dan istri serta anaknya Martin dan istri. Yang ke-6 untuk Bapak Kaindra yang saat ini masih pemulihan dari sakit, dan juga untuk istri dan anaknya yaitu Kaindra dan Ejiro. Yang ke-7 untuk ipar saya Bapak Yoga dan istri serta anaknya Yoga dan Adel.
yang mana yoga yang mau serta ahli yoga yang saat ini sedang berada di rumah sakit. 9. Doakan juga untuk keluarga besar kami yang hadir maupun yang berhalangan hadir pada saat ini. Dan yang ke-10, doakan bagi keluarga yang akan kembali nanti ke tempatnya masing-masing dalam mental yang lemah turun dan lain sebagainya. Ya, itu saja mungkin kata dari saya. Silakan. Oh ya. Salam, mari kita mempersiapkan hati.
lengkap, yaitu cukup pertama, Saul ditolak sebagai raja dan Daud dilengkapi demikian dengan. Kemudian Samuel pergi ke Rama, tetapi Saul pergi ke Gibea sampai hari matinya Samuel tidak melihat Saul. Tetapi Samuel bersukacita karena Saul, dan Tuhan menyesal karena dia menjadikan Saul raja atas Israel. Firmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau bersuka tentang Saul? Bukankah ia telah ditolak sebagai raja atas Israel? Istilah tabung-tabungmu dengan putus asa kepada Isai. Orang Bethlehem itu sebab di antara anak-anaknya telah memilih seorang raja. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, dia membunuhku. Kata Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Saul di upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus diperbuat. Terapilah bagiku orang yang akan disebut padamu. Samuel berbuat seperti orang itu dan tibalah ia di kota Bethlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkan dengan gemetarnya berkata, adakah kedatangan ini membuatmu selamat? Jawabnya, ya benar. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan aku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian yang menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang serta ke upacara pengorbanan. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya ataupun rawingnya yang tinggi, sebab aku telah menolak. Bukan yang dilihat manusia yang melihat Allah. Manusia melihat apa yang di luar mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu saya memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian saya menyuruh siapa lewat. Tapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikian saya menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semua ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inilah anakku semuanya. Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembala kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah manggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum dia datang kembali. Kemudian disuruhnya lah menjemput dia. Dia pemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapi dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi daun di tengah-tengah saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berpasalah dan Daud, lalu berangkatlah Samuel ke Gerar. Demikian kepada kita sebagai anak dan menggunakan firman dan melakukan. Yang tidak mudah pada saat itu bisa dikatakan sebuah gejolak politik karena berkaitan dengan sebuah kedudukan dalam pemerintahan. Dan dalam hal ini kita melihat bahwa apa yang terjadi atas kehidupan Allah sendiri yang bertindak dalam kehidupan mereka. Dan dalam hal ini pemerintahnya dipegang oleh Saul dan ini juga berasal dari Allah dan Allah berkenan atas ia pada saat itu. Namun sepanjang beberapa tahun pemerintahannya kita melihat bagaimana seorang Saul terhadap Allah sendiri dan juga Israel yang ia pimpin pada saat itu. Dan kita sangat tahu bagaimana Allah ia bertindak dalam oleh Allah, maka tentu ia tidak berkenan. Tapi ketika ia melihat
itu berkenan kepadanya, maka ia pun berpihak. Dan di sini kita melihat penolakan dan juga penerimaan. Penolakan terhadap Saul tentu bukan tanpa alasan. Pada masa ia menduduki jabatan sebagai seorang raja pada saat itu, bahkan seorang nabi juga merasa berduka cita yang amat mendalam karena tindakannya yang bersalah.
Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian ibadah kita, kami kembali serahkan. Berkati kita semua, kami yang bertugas, Ibu Pendeta Yesa Tunjul-Estina, Pak Ketua PKK Benai, dan Ibu Pendatua Sri Sunayati, dan Diakon Mimi Retines. Kesempatan berikut kami berikan kesempatan ke keluarga untuk menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan. Terima kasih atas jalannya acara. Terima kasih kepada terima kasih saudara sekalian. Saya kita bersama karena ada saya mohon untuk pendeta Bapak Pras Ketujuh membuka masanya. Ya. Ya, kan kawalan ya. Itu dan kawan-kawan. Ya, sip, sip. Lihat itu, Mbak. Ya, ya. Ya, sip. Supaya enggak itu nah, Mama. Nah. Dia
Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu